Kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih membahas mengenai gelar event, sudah siapkah dan juga beberapa peraturan yang diterapkan oleh tadi Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan juga Polri terkait izin penyelenggaraan berbagai macam event baik itu olahraga, keagamaan ataupun mungkin konser musik atau MICE meeting seperti itu dan yang melibatkan banyak orang namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, di segmen ini saya akan berbincang dengan dua narasumber yang lagi-lagi tersambung melalui sambungan Zoom call. Yang pertama ada Pak Sutiaji, Wali Kota Malang. Assalamualaikum Pak Sutiaji. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan di sambungan Zoom call berikutnya ada Mas Diki Budiman, epidemiolog Griffith University, Australia. Apa kabar Mas Diki? Baik, selamat malam. Ya, gimana? Brisbane, all good? All good, di sini aman. Alhamdulillah ya. Belum divaksin ya, tapi aman. Baik, kita bicara Pak Sutiaji dan juga Pak Mas Diki bahwa ada keputusan nih terbaru. Kalau dari Wali Kota Malang sendiri, bagaimana Anda menanggapi perizinan tadi yang dikeluarkan oleh Kemenkrab dan juga Polri bahwa boleh diselenggarakan event-event seperti itu? Bagaimana Pak Sutiaji? Sebetulnya saya sudah mulai awal mendorong, Mas. Ya. Tetap PPKM mikro. Baik. Tapi keran sosial pelan-pelan mulai dibuka. Yang sehingga harapannya baik. Kesediaan masyarakat dan kesiapan masyarakat berkait dengan COVID-19 ini akan terus-menerus kita kuatkan. Sementara keran ekonomi, terus masalah izin keramaian tidak dibuka 100%, tapi mulai kerannya dibuka. Ya. Contoh seperti ekonomi yang sekarang 50-50. Sekarang mungkin lebih 75-25. Baik. WFH pun mestinya 275-25. Baik, dengan kata lain tadi ya Pak Sutiaji bertahap ya. Ya, baik. Bertahap. Nah, kalau kondisi Malang sendiri untuk saat ini update-nya seperti apa Pak penyebaran COVID-19 di Malang? Alhamdulillah kasusnya sekarang di angka 1 digit, Mas. Oke, 1 digit? Iya, 1 digit dari 3, 9, 5 gitu. Dari yang asalnya ratusan. Wow, jadi ini memang ini sekali ya, penurunannya luar biasa ya Pak Sutiaji ya? Ya, karena saya yakin, saya mulai awal udah sepakat gini. Baik. Bahwa lalu lintas orang itu dikendalikan oleh mikro, Mas. Tingkat RT. Kan kita bepergian kemana, balik pulangnya kan ke rumah masing-masing. Baik. Ya. Berkerumun dengan orang, kembali ke rumah masing-masing. Baik. Jadi ketika PPKM mikro ini kita kuatkan, nanti pelan tapi pasti keran yang lainnya akan kita buka sedikit-sedikit. Baik, berarti dengan Anda menyebutkan bahwa angka penurunan yang drastis sekali 1 digit untuk saat ini dan itu menunjukkan bahwa PPKM mikro di sana juga berhasil. Dengan kata lain, dengan adanya aturan dari Kemenkrab dan juga Polri ini sebenarnya memungkinkan ya untuk wilayah Malang ya Pak Sutiaji ya. Oke, baik. Saya ke Mas Diki, epidemiolog kita. Ya. Anda melihat terkait keputusan mengizinkan gelaran event, olahraga, musik, bagaimana Mas Diki? Ya, beberapa waktu lalu memang saya diajak diskusi Pak Menteri ya, Pak Sandi, salah satunya lewat media juga. Memang ini satu kondisi yang ya mungkin tidak bisa dihindarkan untuk konteks Indonesia ya. Namun yang saya pesankan adalah bahwa kita semua harus menyadari bahwa kita dalam situasi yang belum terkendali, satu itu ya. Jadi ini kesadaran ini penting untuk tidak mengendurkan kewaspadaan, termasuk juga upaya 3T maupun 5M, termasuk yang disampaikan Pak Wali Kota tadi tentang penguatan di tingkat komunitas ya, PPKM mikro. Nah, ini yang harus kesadaran ini tentu nanti akan berpengaruh pada ketika masyarakat ataupun dalam hal ini pemerintah daerah
melakukan pelonggaran-pelonggaran bertahap tadi, ya misalnya keramaian, ya karena artinya yang disebut dengan protokol kesehatan ini bukan hal yang akan menjamin sebetulnya, ya satu harus kita sadari bahwa ini bukan hal yang kalau diterapkan protokol kesehatan otomatis tidak akan terjadi. Itu situasinya saat ini tidak seperti itu. Karena apa? Karena situasi belum terkendali dengan tes positivity rate yang masih di atas 10% secara rata-rata. Kemudian juga adanya ancaman strain baru. Sehingga adanya pelonggaran atau acara-acara ini harus betul-betul dimonitor. Harus betul-betul dipastikan bahwa pihak penyelenggara, kemudian artinya pihak penyelenggara itu memahami apa yang harus dia siapkan dalam hal prosedur termasuk pemilihan tempatnya. Misalnya kalaupun bicara misalnya di Malang, tentu Malang ini ada daerah-daerah yang jauh lebih dalam zonasi misalnya lebih aman, kemudian juga dari sisi ketersediaan tempatnya dari tempatnya ini saya lebih dukung pada lokasi yang sifatnya outdoor pada tahap awal ini supaya mengurangi potensi penyebaran, termasuk juga tentu kapasitas, ya kita harus pastikan bahwa kalau bisa misalnya kalau untuk Menteri Menpora pada beberapa waktu lalu juga ketika kita diskusi saya sampaikan kalau bisa untuk bola sementara daring ya lewat media TV. Nah kalau misalnya ini ya kalau memang ada audiens ya 4 meter persegi itu jadi keharusan per orang. Jadi itu untuk membatasi kapasitas. Tentu ada hal-hal yang lainnya yang saya sampaikan juga pada beliau dan juga dalam hal ini ada ya salah satunya Pak Wali Kota ya bahwa setiap wahana, setiap event itu sangat punya karakter yang berbeda sehingga yang disebut dengan protokol kesehatan ini harus dibuat memang khusus untuk itu, disesuaikan dengan settingnya dan hal lainnya. Jadi tidak bisa digeneralisasi. Ini untuk menjamin sekali lagi proteksi-proteksi tambahan. Baik, saya ke Pak Sutiaji. Pak, kalau ya walaupun Malang sendiri boleh kita katakan kondisinya kondusif dengan penurunan yang cukup drastis dan semoga trennya makin baik. Apakah ada jaminan nantinya Pak Sutiaji? Bagaimana Anda dan jajaran menjamin bahwa ketika ada event diselenggarakan ini memang sesuai protokol dan aturan yang ditetapkan? Kami sudah komunikasi dengan teman-teman komunitas, Mas. Baik. Jadi seperti seandainya main band, maka alat yang dipakai bukan gantian, dia pakai sendiri-sendiri. Terus tiketnya sudah pakai barcode. Nah, orang yang masuk harus pakai protokol COVID tadi, jadi dia harus pakai rapid. Nah, yang masuk ke sana. Jadi tetap kita buat protokol kesehatannya tetap kita ketati. Dan antara pengunjung dengan pemain juga tidak bisa langsung berkomunikasi secara langsung. Mereka boleh membuka masker tapi pakai visil. Ya. Ini sudah ada CIR variabel-variabel mana yang boleh, mana yang tidak. Ketika kamu lakukan ini, kamu taati, maka kamu boleh menyelenggarakan event itu. Dan malah sebenarnya sudah lama Mas mengidolakan dan mendambakan kapan pagelaran ini bisa dibuka. Mengingat Malang itu kan ada 3B Mas. Apa itu Pak? Kegilaan Malang itu. B itu ya orang Malang itu mesti seneng bal-balan, seneng ben-benan dan balapan. Jadi papan ciri Malangnya ini ya gitu. Nah, itu Malang banget ya. Sehingga kami kuatkan ini di tingkat mikro tetap jangan sampai kita ini lengah. Jadi PPKM mikro kami sampai RT Mas. Jadi posko kami sampai tingkat RT. Jadi ada 6.000-an posko yang ini mobilitas orang terpantau. 24 jam orang ini datang dari mana, terus kita cek suhu dan seterusnya. Ini kita terapkan di Kota Malang. Ya, luar biasa. Semoga
banyak ya Ya. kepala daerah yang mencontoh nih Pak. Baik, Mudah-mudahan, iya ya. Pak Setiaji, berarti dengan kata lain bahwa Anda tadi sudah berkomunikasi ya dengan komunitas, bagaimana meyakinkan Ya. mereka bahwa Anda dan jajaran akan mengeluarkan izin asalkan tadi semuanya dipatuhi seperti itu. Karena kita juga sangat peduli dengan nasib mereka. Kita tahu selama pandemi Ya. pasti banyak sekali yang terpukul, tidak ada job, tidak ada pekerjaan, banting setir, mungkin jual makanan atau apa. Ini jadi angin segar ya buat mereka ya Pak ya, asalkan mereka Dan patuh ya. Ini juga menguatkan imun, Mas. Setuju saya Pak. Iya, iya. Biar happy ya. Ya. Iya, Baik. iya. Nah, saya ke Mas Diki lagi. Tapi kita jeda dulu, nanti kita coba sambung lagi karena segmen ini kita harus commercial break dulu dan tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.